Tamu malam itu. Hujan rintik-rintik. Sudah 3 hari berturut-turut hujan turun di kampung ini. Pos ronda terlihat sepi. Tidak ada orang yang akan mau apalagi repot-repot pergi berjaga di kampung dengan kondisi dingin disertai hujan seperti ini. Hal itulah yang dipikirkan oleh Mbah Gimon. Saat itu usianya masih terbilang masih muda, berkisar antara umur 30-an. Kaget bercampur penasaran, karena di pos ronda yang jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari rumah Mbah Gimon, ada seseorang yang tengah duduk di sana, sendirian dengan bercahayakan lampu Patromax yang menyala-nyala. "Siapakah gerangan?" kata Mbah Gimon dalam hati. Namun rasa penasaran itu ditepis begitu saja karena yang tersirat dalam pikiran Mbah Gimon hanyalah mungkin anak muda yang sedang mencari angin atau mungkin orang yang berteduh dari rintiknya hujan sembari menikmati suasana. Anehnya, kejadian ini terjadi beberapa kali. Setiap malam, dikala hujan turun dan tidak ada warga satupun yang pergi keluar, selalu saja ditemui sosok itu tengah duduk sendiri. Karena merasa penasaran yang semakin lama semakin menggunung, maka malam itu ketika hujan turun kembali, ditemuilah sosok itu. Dan benar saja, sosok itu seperti sudah menunggunya. "Assalamualaikum," kata Mbah Gimon, menyapa. Rupanya yang ada di hadapannya adalah seorang pemuda tanggung, lebih muda dari Mbah Gimon saat itu. Pemuda itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tidak ada hal yang membuat Mbah Gimon lebih curiga manakala baru pertama kalinya dia melihat wajah pemuda ini. Ada di kampung yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga. "Siapa ya? Kok baru pertama kali saya lihat kamu?" Pemuda itu lagi-lagi tidak menjawab. Hanya duduk dan melihat Mbah Gimon sembari tersenyum tanpa arti. Hal itu membuat Mbah Gimon tidak nyaman. Dinginnya malam sudah mulai menusuk ke tulang sembari menunggu jawaban. Mbah Gimon merasa semakin curiga dengan pemuda ini. Tidak beberapa lama, muncul seseorang lain dengan baju koko dan peci putih. Aromanya wangi, berjalan dalam keheningan. Yang tahu menahu orang itu sudah berdiri di hadapan Mbah Gimon dan pemuda itu. "Assalamualaikum," katanya ramah. "Waalaikumsalam," jawab Mbah Gimon, sembari mencium tangan orang itu yang rupanya adalah Pak Muslimin, guru ngaji sekaligus imam surah di kampung ini. Dengan sekali lihat, mata Pak Muslim memandang pemuda asing itu. Lama ia melihatnya, lalu ikut duduk bergabung bersama. "Ada apa, Tona? Kok kamu di sini?" Untuk pertama kalinya pemuda itu menjawab. Suaranya kecil dan tampak sopan. "Saya baru saja diusir oleh Maharatu, jadi belum punya tempat." Mbah Gimon tampak tertegun atas apa yang diucapkan oleh pemuda itu, yang terdengar asing di telinganya. Apa maksudnya Maharatu, dan siapa yang mengusir pemuda ini? Namun Mbah Gimon memilih mendengarkan. "Oh begitu," kata Pak Muslim. "Sudah begini saja. Bagaimana kalau kamu tak kasih tempat tinggal, biar kamu tidak mengganggu warga sini," kata Pak Muslim. Mbah Gimon masih terlihat bingung. "Baik Pak, bila ada saya mau." Ada," kata Pak Muslim. "Nama tempat tinggal yang tak tawarkan itu Sapi." Mbah Gimon tambah bingung dengan ucapan Pak Muslim. Sebenarnya apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Muslim dan pemuda asing ini? Kenapa membahas sapi dan lain sebagainya? Rupanya tidak beberapa lama terdengar suara langkah kaki mendekat. Mbah Gimon serta Pak Muslim juga pemuda itu memandang kemana suara itu terdengar. Rupanya Mbak Pah, istrinya Pak Muslim yang baru saja datang. "Aduh Pak, ini loh tak bawakan payung, saya khawatir Bapak belum juga pulang dari tadi." Dan tiba-tiba pemuda itu berdiri lalu berujar dengan senyuman di wajahnya. "Oh ini tak Pak, yang namanya Sapi itu." Pemuda asing itu tiba-tiba lenyap begitu saja menghilang. Mbah Gimon tampak kaget, setengah mati. Baru pertama dia bisa melihat ada manusia bisa menghilang dari hadapannya. Berbeda dengan Mbah Gimon, Pak Muslim terlihat panik. "Ada apa toh Pak?" kata Mbah Gimon. Wajahnya masih bingung bercampur ngeri bila menyaksikan hal di luar nalar seperti ini.
Ini loh Mon, setan yang satu ini sudah enak tak tawari badan sapi malah masuk ke badannya istriku. Apa dikira istriku ini sapi? Setan apa tak Pak? Loh, jadi dari tadi kamu tidak tahu anak lelaki yang menemani kamu dari tadi di sini? Mbah Gimon menggelengkan kepalanya. Itu tadi yang menemani kamu bukan manusia, itu pocong dari pabrik gula yang ada di sana. Kaget, Mbah Gimon tampak pucat. Pak Muslim pun pergi dengan membawa istrinya pulang. Entah apa yang akan dilakukan Pak Muslim untuk mengeluarkan pocong itu dari tubuh istrinya. Karena setelah itu Mbah Gimon berlari pulang dan mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Ini adalah sekelumit cerita yang gue dengar dari Mbah Gimon dulu. Setiap kali beliau bercerita ini, gue nggak berhenti tertawa karena bagaimanapun ini masih menjadi cerita yang menggelikan. Namun bila gue berpikir kembali, bagaimana bila gue yang dihadapkan dengan pocong secara langsung? Apakah gue masih bisa tertawa? Entahlah, untungnya sampai saat ini gue belum pernah melihat pocong yang berasal dari pabrik gula itu. Zaman gue masih kecil, gue selalu diwanti-wanti atau diperingatkan agar tidak pernah lewat sebuah jalan yang disebut kebun bambu. Tempatnya sangat luas dan tentu saja dipenuhi oleh pohon bambu yang sangat lebat. Ketika petang, kebun bambu sangat gelap, mencekam dan mengerikan. Lokasi kebun bambu sendiri bisa dikatakan hanya berjarak beberapa meter dari pemakaman kampung. Disinilah biasanya seringkali terdengar bahwa ada makhluk lain yang senantiasa menjaga tempat ini. Warga kampung memanggil namanya dengan hantu wergol. Konon bila melewati kebun bambu seringkali terdengar suara krek krek krek, layaknya suara bambu yang bergesekan ditiup angin, maka disarankan untuk segera lari dari tempat itu. Karena suara itu adalah pertanda bahwa tidak jauh dari sana ada hantu wargul yang sudah mengamati. Menurut mereka yang pernah melihat atau bersinggungan dengan makhluk ini, wujudnya menyerupai binatang. Tingginya sama dengan tinggi ayam kampung, kecil, namun ia berdiri layaknya manusia. Memiliki kepala dan wajah menyerupai monyet, dengan bulu hitam yang lebat. Kakinya bersirip layaknya bebek, dengan tangan yang kuku jarinya panjang dan hitam legam. Yang menjadi pertanyaannya, apakah makhluk ini berbahaya? Jawabnya, makhluk ini sangatlah berbahaya. Bahkan salah satu yang paling ditakuti oleh warga kampung. Dahulu saat makhluk ini seringkali menampakkan diri, makhluk ini dapat mencelakai bahkan berujung pada kematian. Saat gue dengar cerita ini dari tetangga gue yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari kebun bambu. Beliau bercerita bahwa pernah ada yang meninggal karena makhluk ini. Mereka yang meninggal karena makhluk ini dapat dikenali dengan satu cara, yaitu meninggal dengan mata dan mulut terbuka lebar. Maka itu pasti ulah makhluk ini. Pernah gue mengalami langsung kejadian dengan wargol, namun itu adalah hari yang sial bagi gue dan menjadi satu kenangan yang gak bakal pernah gue lupain. Ceritanya waktu dulu gue ngaji di sebuah pondok pesantren baru, TPQ, banyak anak-anak desa gue yang dipaksa untuk menimba ilmu di pondok itu. Meski hanya sebatas belajar mengaji, sejujurnya gue enggan mengaji di sana. Bukan karena apa-apa, namun karena tempatnya harus melewati area pemakaman dan tentu saja kebun bambu. Gue berangkat sesudah maghrib dan sialnya waktu itu cuma ada 3 anak yang pergi ngaji. Dan yang lainnya kebetulan tidak bisa ikut. Sebut aja gue, Udin, dan Jamal. Kami berangkat bersama-sama sebenarnya. Sebelum Isya seharusnya kami sudah pulang. Namun karena terkendali sesuatu, akhirnya kami baru bisa pulang pukul 9 malam. Setelah bersiap pulang, tidak lupa di tangan kami ada obor sebagai penerangan jalan. Karena zaman gue masih kecil, tidak ada tuh yang namanya lampu jalan. Melewati areal pemakaman bikin gue gak nyaman. Berkali-kali gue bilang permisi, meski di dalam hati gue cuma Jamal dan Udin. Kami semua tidak mau memandang areal pemakaman yang terlalu tercium aroma melati. Ketika sudah sedikit berjalan jauh dan meninggalkan areal pemakaman, maka tibalah kami di kebun bambu. Benar saja, baru saja menginjakan kaki di kebun bambu, angin dingin seperti berhembus begitu saja, membuat api di obor kami perlahan bergoyang. Lalu tiba-tiba kami semua mendengarnya. Krek, 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 kami berpandangan satu sama lain. Tahu akan apa yang menimpa kami? Tanpa pikir panjang, gue langsung melihat ke sana kemari bersiap mengambil ancang-ancang untuk segera meninggalkan tempat itu. Udin yang pertama lari, diikuti Jamal, dan terakhir gue. Entah apa yang gue pikirkan malam itu jauh lebih gelap dari biasanya. Gue lari tanpa memperdulikan sandal yang terlepas
dari kaki gue. Sandal bisa dicari besok hari, tapi kalau nyawa, kemana gue harus mencari? Udin dan Jamal sudah menghilang dari pandangan gue. Memang sial betul gue, karena gue yang paling kecil saat itu. Langkah kaki gue nggak selebar mereka berdua. Belum juga gue memikirkan itu, tiba-tiba kaki gue terperosok masuk saat tersandung sulur-sulur bambu yang gak gue lihat di depan gue. Sontak gue terjatuh dengan wajah menghantam tanah, keras sekali, sampai kening gue sakit sekali. Lalu suara itu kembali lagi. Krik, krik, krik. Dan benar saja, belum gue berdiri di depan gue melihat makhluk kecil. Tingginya mungkin seukuran ayam kampung, matanya merah menyala di tengah kegelapan. Kepalanya benar-benar menyerupai monyet, lengkap dengan taringnya ketika makhluk itu bersuara. Krik, krik, krik di depan gue. Tidak ada pergerakan di antara kami berdua. Sementara gue harus melihat makhluk itu terpaku dengan sosok yang asing dan mengundang penasaran. Yang gue dengar dari cerita tentang hantu itu adalah hantu ini biasanya menggelitik korbannya hingga tewas. Itulah sebabnya korban meninggal dengan mata dan mulut terbuka. Namun yang gue tahu adalah proses bagaimana makhluk ini menggelitik korbannya. Dan ada lagi yang pernah gue dengar dari makhluk ini. Meski kakinya bersirip seperti bebek, namun ketika berlari makhluk ini cepatnya bukan main. Bahkan mustahil bisa selamat dari kejaran wargol. Hanya ada satu cara yang bisa menyelamatkan diri dari cengkeraman wargol, yaitu dahan pisang. Wargol sangat takut dengan suara cambuk yang keras, dan suara cambuk itu bisa dihasilkan dari dahan pisang yang diinjak sampai membentuk sulur yang meliuk. Hingga ketika dilecutkan di tanah, maka suaranya menyerupai suara cambuk yang menggelegar. Sayangnya, tidak ada kebun pisang di areal kebun bambu. Hanya dahan dan sulur bambu yang mustahil bisa menghasilkan suara menyerupai cambuk. Jadi gue pun hanya terpaku mematung melihat makhluk itu yang hanya berdiri seperti menunggu reaksi. Gue pasrah, itu yang gue pikirin dulu. Sampai gue mendengar suara cambuk dilecutkan dari jauh. Rupanya itu Udin dan Jamal. Mereka kembali dan berlari menuju gue sembari menghentakkan cambuk dari pohon pisang. Seketika itu juga gue bisa lihat makhluk itu berlari cepat sekali, menghilang di sela-sela bambu yang bertebaran di kebun ini. Rupanya Udin dan Jamal tidak meninggalkan gue. Saat mendengar suara wargol, mereka sudah diperingatkan, karena wargol biasanya hanya mengejar satu orang yang paling lambat. Wargol tidak pernah bisa menyerang lebih dari satu kali, dan untuk itulah yang pertama kali mereka lakukan adalah mencari pohon pisang, karena mereka tahu gue gak bakal bisa lari secepat mereka. Malam itu menjadi kenangan bagi kami bertiga, dan setiap kali gue bertemu dengan Jamal dan Udin, gue selalu mengingatkan mereka tentang masa kecil kami, di mana kami bertemu dengan wargol yang akan terus gue ceritain untuk anak-anak gue kelak. Satu hal lagi yang bakal gue jelasin, konon menurut kabar yang gue dengar, kemunculan wargol biasanya menjadi pertanda, bukan pertanda baik atau buruk, melainkan pertanda bahwa tidak jauh dari tempat suara wargol muncul, sesungguhnya ada makhluk yang jauh lebih mengerikan tengah mengamati. Siapakah itu?